Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, datanglah Engkau di dalam roh kami Tuhan. Beracara seluas-luasnya Tuhan, dan pimpin setiap langkah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarkan Allah yang menghakimi. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 19 yang mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Allah tidak pernah mengangkat kita sebagai hakim yang berhak menghakimi orang lain. Allah mengatakan pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi herannya tidak sedikit orang Kristen yang mau dan ingin menjadi hakim atas sesamanya. Dia bukan orang Kristen yang baik seperti saya. Lihat saja penampilannya yang tidak pernah rapi, aut-autan. Dia juga berteman dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan pasti dia sudah terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Jangan izinkan mereka masuk dalam komunitas kita. Dia akan menjadi atau membuat toksik perkumpulan kita. Dia orang Kristen, tapi saya tidak pernah melihat dia berdoa. Apalagi membaca firman Tuhan. Apalagi berpuasa. Apa sih dia? Tuhan pasti tidak berkenan kepadanya. Dia orang berdosa. Saya tidak pernah melihatnya memberi, bagaimana dia mengharapkan untuk diberkati Tuhan. Kalau dia sendiri tidak pernah memberi kepada orang lain, dasar pelit, berkat pasti akan menjauh darinya. Banyak sekali kalimat-kalimat lain yang mendiskreditkan orang, mengotak-otakkan orang, bahkan menghakimi orang tersebut. Kalimat di atas selalu diucapkan oleh mereka yang menganggap dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih sempurna dari orang lain. Orang yang menganggap sesamanya tidak kudus, apakah kita sendiri sudah benar-benar kudus? Apakah kita sendiri sudah lebih benar daripada saudara kita? Belum tentu. Orang yang menganggap sesamanya tidak pernah berdoa dan membaca firman, apakah engkau tahu jika ia berdoa dan membaca firman di kamarnya ketika engkau sedang tidur lelap? Bisa saja bukan. Orang yang menganggap saudaranya tidak pernah memberi, apakah dia harus melaporkan kepadamu bahwa ia memberi? Orang yang memandang saudaranya tidak layak dan pendosa, apakah engkau sendiri tidak pernah berdosa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi apakah engkau berhak menganggap seorang tetap berdosa, sedangkan Tuhan Maha mengampuni segala dosa-dosa setiap orang yang mengaku dosa dan datang kepadanya? Kita tidak bisa dan tidak boleh menjadi hakim bagi sesama kita, karena hanya Tuhan yang tahu persis apa, siapa, dan bagaimana mereka itu. Yang perlu kita lakukan adalah mengoreksi diri kita sendiri, menerima mereka apa adanya, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita agar menjadi contoh bagi sesama. Berjalan dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Tentang kelemahan orang lain, itu adalah urusan Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa mengerti persis tentang keadaan kerohanian seseorang selain Tuhan. Yang kita bisa adalah kita menerimanya dengan kasih, memberikan contoh kehidupan yang benar bagi dirinya, dan terus membawakan dia dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tanpa aku sadari seringkali aku menjadi hakim bagi sesamaku.
Ampuni aku karena aku tidak berhak menghakimi sesamaku. Aku sadar bahwa tidak semua yang mereka pikirkan dan lakukan itu aku ketahui seluruhnya. Karena hanya Engkau yang tahu semuanya. Maka penghakiman pun datangnya daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mohon ampun. Amin. Manusia tidak bisa menjadi hakim yang adil karena mereka tidak maha tahu seperti Allah yang maha tahu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.